Mencegah keretakan mental bukan tentang menjadi kuat setiap saat, tapi tentang belajar mengenali batas sebelum semuanya runtuh. Banyak orang jatuh bukan karena beban terlalu berat, melainkan karena mereka terus memaksa diri tanpa jeda, tanpa sadar, tanpa jujur pada diri sendiri. Langkah pertama adalah berhenti menyangkal lelah. Lelah bukan tanda lemah. Lelah adalah sinyal. Saat tubuh dan pikiran memberi tanda, dengarkan. Orang yang mengabaikan sinyal kecil seringkali dipaksa berhenti oleh kerusakan yang lebih besar. Belajar memberi jarak dari sumber tekanan adalah bentuk kecerdasan, bukan pelarian. Tidak semua konflik harus dihadapi hari ini. Tidak semua masalah perlu dipikirkan sekaligus. Jeda bukan menyerah, jeda adalah mengatur ulang napas. Mencegah keretakan mental juga berarti berhenti hidup dalam mood bertahan terus-menerus. Jika setiap hari kamu hanya berusaha kuat, tanpa ruang untuk merasa, tanpa tempat untuk jujur, maka yang retak bukan hanya pikiran tapi identitas. Penting untuk memilah mana tanggung jawabmu dan mana yang bukan. Banyak keretakan terjadi karena kamu memikul beban yang seharusnya tidak kamu tanggung. Tidak semua orang bisa kamu selamatkan. Tidak semua keadaan bisa kamu kendalikan. Rutinitas sederhana yang konsisten seringkali lebih menyelamatkan daripada motivasi besar yang sesat. Tidur cukup, makan teratur, bergerak, dan terkena cahaya matahari bukan hal sepele. Itu fondasi. Pikiran yang rapuh seringkali berakar dari tubuh yang diabaikan. Mencegah keretakan mental juga menuntut keberanian untuk berbicara. Menyimpan semuanya sendirian bukan kedewasaan, itu kelelahan yang ditunda. Kamu tidak harus bercerita ke semua orang, cukup satu yang aman. Satu yang mau mendengar tanpa menghakimi. Batasi asupan yang meracuni pikiran. Terlalu banyak membandingkan hidup, terlalu sering menyerap berita buruk, dan terlalu lama berada di lingkungan penuh. Keluhan akan mengikis daya tahan mental secara perlahan. Belajar berkata tidak adalah perlindungan. Setiap ya yang dipaksakan sering dibayar dengan kelelahan batin. Menjaga batas bukan egois, itu perlu agar kamu tidak hancur diam-diam. Terima bahwa kamu tidak selalu stabil. Pikiran yang sehat bukan pikiran yang selalu bahagia, tapi pikiran yang fleksibel yang bisa jatuh, lalu bangkit tanpa menyalahkan diri sendiri. Mencegah keretakan mental berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kamu tidak perlu selalu produktif, selalu tenang, selalu benar. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk berhenti sebelum terluka terlalu dalam. Dan pada akhirnya, menjaga kesehatan mental bukan proyek sekali jadi. Ia adalah perhatian kecil yang dilakukan berulang-ulang. Diam sejenak, menarik napas, dan mengingatkan diri bahwa kamu berhak untuk utuh. Karena yang paling berbahaya bukan masalah besar, melainkan luka kecil yang terus diabaikan. Menjaga agar mental tidak retak juga berarti berani memperlambat hidup di dunia yang terus memaksa cepat. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Tidak semua diam adalah kemunduran. Kadang, memperlambat adalah satu-satunya cara agar pikiran tidak pecah. Kamu perlu membangun ruang aman di dalam diri. Ruang di mana kamu tidak menghakimi perasaan sendiri. Marah, sedih, bingung, takut, semua itu bukan musuh. Yang berbahaya adalah menekan mereka sampai akhirnya meledak tanpa kendali. Belajar mengenali pola. Saat kamu mulai mudah tersinggung, sulit tidur, kehilangan minat, atau merasa hampa tanpa sebab yang jelas, itu bukan fase sepele. Itu tanda awal. Mengabaikannya hanya membuat retakan semakin lebar. Mencegah keretakan mental juga menuntut kejujuran tentang batas kemampuan. Kamu tidak diciptakan untuk menampung segalanya sendirian. Meminta bantuan bukan kekalahan. Itu strategi bertahan. Lingkungan memiliki pengaruh besar. Berada terlalu lama di sekitar orang yang meremehkan, menekan, atau meremehkan perasaanmu akan mengikis kewarasan pelan-pelan. Jika kamu tidak bisa pergi, setidaknya kurangi keterlibatan emosional. Isi pikiran dengan hal yang menenangkan, bukan hanya menghibur. Hiburan sesaat bisa menutup luka, tapi ketenangan yang konsisten membantu penyembuhan. Sunyi yang sehat lebih menyembuhkan daripada keramaian yang menguras. Jangan jadikan masa lalu sebagai tempat tinggal. Mengingat boleh terjebak, jangan. Setiap hari yang kamu habiskan untuk menyesali yang tidak bisa diubah adalah hari yang kamu tarik dari pemulihan. Kamu juga perlu tujuan kecil. Bukan mimpi besar yang membebani, tapi langkah sederhana yang bisa diselesaikan. Rasa selesai memberi sinyal aman pada pikiran. Dan ingat, kesehatan mental tidak selalu tentang merasa baik. Kadang tentang bertahan tanpa hancur. Kadang tentang melewati hari tanpa melukai diri sendiri lebih jauh. Terus jaga dirimu. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena mental yang utuh bukan hadiah dari dunia, melainkan hasil dari keberanian untuk peduli pada diri sendiri. Dan ada satu hal penting yang sering diabaikan. Jangan hidup terlalu lama di kepala sendiri. Pikiran yang tidak pernah keluar akan berputar,
menekan, lalu menciptakan ketakutan yang terasa nyata. Padahal belum tentu benar. Menulis, berbicara, atau sekadar menatap pikiran lewat kata adalah cara sederhana untuk mencegah tekanan menumpuk. Mencegah keretakan mental juga berarti memberi diri sendiri izin untuk gagal. Banyak keretakan muncul karena standar yang terlalu keras. Kamu menghukum diri atas kesalahan kecil, lalu menumpuk rasa bersalah seolah itu cambuk agar kamu bergerak. Padahal yang kamu butuhkan bukan tekanan, tapi pengertian. Belajarlah memisahkan nilai diri dari hasil. Kamu tetap berharga meski hari ini tidak produktif. Kamu tetap bernilai meski rencanamu berantakan. Ketika harga diri terlalu bergantung pada pencapaian, pikiran akan rapuh saat realitas tidak sesuai harapan. Tubuh dan mental tidak bisa dipisahkan. Ketegangan yang tidak dilepaskan akan menetap. Bernapas dalam, bergerak pelan, berjalan tanpa tujuan, atau sekadar meregangkan badan adalah cara-cara kecil yang menjaga saraf tetap waras. Kurangi kebiasaan menunda istirahat. Banyak orang berkata nanti saja, sampai akhirnya tidak pernah. Padahal istirahat yang ditunda sering berubah menjadi kelelahan yang berbahaya. Istirahat bukan hadiah setelah selesai, tapi kebutuhan agar bisa lanjut. Mencegah keretakan mental juga berarti berhenti mengisolasi diri secara ekstrim. Menyendiri boleh, tapi menghilang dari semua hubungan hanya akan memperdalam kesepian. Hubungan yang sehat adalah jangkar, bukan beban. Terimalah bahwa ada hari-hari di mana kamu hanya bisa bertahan. Dan itu cukup. Bertahan adalah bentuk kekuatan paling sunyi tapi paling nyata. Teruskan menjaga dirimu dengan cara-cara kecil seperti ini. Tidak dramatis, tidak instan, tapi konsisten. Karena mental yang tidak retak bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan dari perhatian kecil yang kamu ulang setiap hari. Ada fase di mana kamu harus belajar berhenti menuntut kejelasan dari segalanya. Tidak semua perasaan punya nama. Tidak semua kekacauan langsung punya jawaban. Memaksa pikiran untuk selalu paham justru membuatnya kelelahan. Kadang, menerima bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja sudah cukup untuk meredakan tekanan. Mencegah keretakan mental juga berarti menurunkan volume dunia luar. Terlalu banyak suara, opini, tuntutan, dan ekspektasi bisa membuat batin kehilangan arah. Kamu perlu waktu hening bukan untuk melarikan diri, tapi untuk kembali mendengar dirimu sendiri. Belajarlah hidup satu hari dalam satu waktu. Pikiran sering retak bukan karena hari ini terlalu berat, tapi karena kamu memikul besok, minggu depan, bahkan kegagalan yang belum terjadi. Hadir sepenuhnya di hari ini adalah bentuk perlindungan mental yang sering diremehkan. Jangan biasakan menertawakan luka sendiri terlalu lama. Humor memang bisa jadi pelindung, tapi jika terus digunakan untuk menutupi rasa sakit, luka itu tetap tumbuh di dalam. Ada saatnya kamu harus berhenti bercanda dan mulai jujur. Mencegah keretakan mental juga menuntut keberanian untuk melepaskan peran. Kamu tidak harus selalu jadi yang kuat, yang mengerti, yang mengalah, yang menopang semua orang. Peran yang terlalu lama dipakai bisa menggerus identitas aslimu. Perhatikan dialog di kepalamu. Cara kamu berbicara pada diri sendiri menentukan seberapa kuat mentalmu bertahan. Jika kamu tidak akan mengatakan kalimat itu pada orang yang kamu sayangi, jangan mengatakannya pada dirimu sendiri. Ada kalanya yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi kehadiran. Bukan nasihat, tapi penerimaan. Memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa tanpa harus segera memperbaiki segalanya adalah bentuk perawatan mental yang dalam. Terus jaga ritme hidupmu agar tidak terus tegang. Hidup bukan lomba ketahanan tanpa garis finish. Kamu berhak bernapas tanpa rasa bersalah. Lanjutkan menjaga dirimu dengan kesadaran seperti ini. Karena semakin kamu peka terhadap dirimu sendiri, semakin kecil kemungkinan mentalmu retak tanpa kamu sadari. Ada satu kebiasaan yang sangat halus tapi merusak mental perlahan. Menormalisasi penderitaan berlebihan. Menganggap stres ekstrim, cemas berkepanjangan, dan kelelahan emosional sebagai hal wajar hanya karena semua orang juga begitu. Tidak. Yang umum belum tentu. Sehat, membiasakan diri hidup dalam tekanan, terus-menerus adalah undangan bagi keretakan. Mencegah keretakan mental juga berarti berhenti menjadikan kesibukan sebagai pelarian. Terus bergerak, terus sibuk, terus produktif kadang bukan tanda kuat tapi tanda menghindar. Menghindar dari rasa kosong, dari takut, dari luka yang belum dibereskan. Padahal yang dihindari itu tidak hilang, hanya menunggu waktu. Kamu perlu berani sendirian tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa suara, tanpa peran. Hanya kamu dan pikiranmu. Awalnya tidak nyaman, tapi disitulah kamu belajar mengenali apa yang sebenarnya kamu butuhkan sebelum semuanya terlambat. Jangan abaikan rasa hampa. Hampa bukan musuh, ia sinyal bahwa ada bagian hidupmu yang tidak terisi makna.
Mengisinya dengan pelarian instan hanya akan memperluas retakan. Makna dibangun bukan dihibur. Mencegah keretakan mental juga berarti menerima bahwa hidup punya fase turun, dan itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak rusak hanya karena sedang jatuh. Kamu tidak gagal hanya karena sedang kehilangan arah. Fase ini bukan akhir, tapi bagian dari ritme manusiawi. Belajar memaafkan diri sendiri adalah langkah yang sering tertunda. Kamu mengingat kesalahan lama, mengulangnya di kepala, dan menghukummu berkali-kali. Padahal mental yang sehat butuh pengampunan agar bisa bergerak maju. Kamu juga perlu menyadari bahwa tidak semua luka bisa sembuh sendirian. Ada titik di mana bantuan profesional bukan pilihan terakhir, tapi langkah bijak. Merawat mental sama seriusnya dengan merawat tubuh yang terluka. Terus dengarkan dirimu, bahkan saat suaranya pelan, karena mental jarang retak tiba-tiba. Ia retak perlahan, lewat hal-hal kecil yang diabaikan terlalu lama. Kamu masih di tahap menjaga. Belum penutup, teruskan kesadaran ini, dan kamu sedang melindungi dirimu dari kerusakan yang tidak perlu. Pada akhirnya, mencegah keretakan mental bukan tentang menjadi manusia yang paling kuat, tapi menjadi manusia yang paling sadar. Sadar kapan harus berhenti, sadar kapan harus meminta bantuan, dan sadar bahwa menjaga diri bukan kelemahan, melainkan tanggung jawab. Kamu tidak harus menunggu hancur untuk mulai peduli. Kamu tidak perlu terluka parah untuk berhak istirahat. Mental yang utuh dibangun dari keberanian kecil. Berani jujur pada diri sendiri, berani memperlambat, dan berani memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah. Jaga dirimu, bahkan saat dunia tidak menunggu. Karena saat mentalmu utuh, hidup seberat apapun masih bisa kamu jalani. Dan itu sudah lebih dari cukup.